Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya sahabat Alphats Antara Jagat dimanapun berada. Ini ada berita elektabilitas Ganjar turun ya. Jadi ini ada keterkaitan antara kemarin keputusan penundaan atau batalnya Piala Dunia U20, kemudian ada sebutan petugas partai. Inilah penyebab turunnya elektabilitas Ganjar, yang mana dianggap bahwa Ganjar Pranowo nantinya tidak bisa memaksimalkan harapan-harapan rakyat, karena dengan bahasa atau julukan yang disematkan kepada Pak Ganjar adalah petugas partai, banyak kekhawatiran yang nantinya justru Pak Ganjar Pranowo adalah representatif partai politik, bukan kepentingan rakyat. Kemudian di survei Warta Ekonom Tribun News ya, Tribun News itu juga luar biasa, yang mana mengambil data dari simulasi lembaga survei. Pilihannya itu menggunakan referensi dari lembaga survei, kemudian dilakukan oleh Tribun News, dan ternyata Anies Baswedan unggul ya, 37%. Nanti datanya kita kasih tahu lah. Oke, ini kita baca dulu berita tentang penyebab turunnya Ganjar Pranowo ya. Elektabilitas Ganjar Pranowo turun disebabkan oleh 3 hal. Mari kita bacakan saja beritanya dari kompas.com. 3 hal yang buat elektabilitas Ganjar turun di survei LSI Denny JA. Jakarta, kompas.com, hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA terbaru menunjukkan terjadi penurunan elektabilitas calon presiden capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Peneliti LSI Denny JA Aji Alfarobi lantas mengungkapkan ada 3 hal yang membuat elektabilitas Ganjar turun pada survei di bulan Mei 2023. Diketahui survei LSI Denny JA memperlihatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan angka 33,9, Ganjar Pranowo di angka 31,9, dan Anies Baswedan di angka 20,8%. Kami dari LSI Denny JA menemukan setidaknya ada 3 hal alasan kuat yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Pak Ganjar menurun, kata Aji dalam paparan survei Jumat 19 Mei ya. Pertama, kata Aji, turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo disebabkan oleh batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebab dalam survei LSI Denny JA memperlihatkan 72% publik yang kecewa Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Publik menilai Ganjar menjadi salah satu tokoh yang menolak Israel bermain di Indonesia. Penolakan ini dianggap menjadi salah satu pertimbangan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Pernyataan Pak Ganjar yang viral kemudian dikaitkan oleh publik menjadi batalnya Indonesia menjadi sebagai tuan rumah, ujar Aji. Oleh karena itu, siapa yang paling disalahkan? Urutan pertama Pak Ganjar, urutan kedua Ibu Megawati, urutan ketiga PDIP, katanya lagi. Hal kedua yang membuat elektabilitas Ganjar turun adalah persepsi publik. Persepsi publik terhadap personality Gubernur Jawa Tengah yang disebut sebagai petugas partai saat dideklarasikan sebagai capres tersebut. Publik menilai Ganjar Pranowo bukan tipe pemimpin yang kuat lantaran dibayang-bayangi oleh partainya. Pak Ganjar dinilai sebagai pemimpin yang tidak mampu mengambil keputusan sendiri karena keputusan Pak Ganjar harus dikonsultasikan atau harus direstui oleh pihak yang memberi surat tugas, dalam hal ini Ketua Umum PDIP, kata Aji. Terakhir, publik menilai kinerja Ganjar Pranowo menangani kemiskinan di Jawa Tengah buruk.
Data menunjukkan bahwa Jawa Tengah adalah provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa dengan presentasi kemiskinan sebesar 10,98%. Adapun kemiskinan di Jawa Tengah juga melampaui presentasi rata-rata kemiskinan nasional. Tahun 2022 rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,57%. Sebagai gubernur 2 periode Jawa Tengah, Pak Ganjar dianggap gagal menangani isu kemiskinan. Padahal isu kemiskinan ini adalah survei yang kita lakukan dari tahun ke tahun adalah isu prioritas, ujar Aji. Adapun survei LSI dilakukan terhadap 1.200 responden. Teknik wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 3-14 Mei 2023. Survei dengan metode multi-stage random sampling ini memiliki margin of error sebesar lebih kurang 2,9%. Ya, jadi begitulah ya, lembaga survei ini mengadakan survei, ya monggo-monggo aja, walaupun ada juga yang tidak sepemahaman dengan teknik atau jalannya lembaga survei itu melakukan survei, karena Pak Rizal Ramli berkali-kali saya sampaikan mengkritik ya bagaimana metode itu memang mungkin metode ilmiah, tapi pembiayaan itu yang tidak dianggap merdeka ya. Jadi mungkin ada keterikatan siapa memberi kepada siapa, mungkin besarnya berapa, wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya itu ya. Kemudian yang jelas kalau Pak Anies Baswedan tetap yakin, apapun surveinya Pak Anies Baswedan tetap meyakinkan kepada konstituennya bahwa Pak Anies Baswedan tidak begitu memikirkan terlalu maksimal, tidak terlalu memikirkan banget tentang lembaga survei. Dan toh nyatanya di survei-survei independen seperti di channel-channel sosial media, channel YouTube dan lain sebagainya, Pak Anies Baswedan juga lumayan tinggi di Twitternya TV One juga ya. Dan tetap itu nanti ada debatable, ada pro kontra. Yang namanya manusia hidup di dunia pasti ada pro kontra. Adapun apapun itu nanti kita tunggu hasilnya di 2024. Tentunya kita sedang menyambut takdir siapa yang ditakdirkan menjadi presiden dan konstituen mana yang akan berhasil mendukung kontestannya dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting tetap kita jaga persatuan dan kesatuan walaupun ada perbedaan siapa yang kita pilih. Kemudian itu tadi saya sampaikan bahwa di Tribun News ya itu mengadakan polling juga Anies Baswedan mendapat urutan teratas. Saya kira hal-hal yang biasa saja dan dinamika politik ini kita nikmati saja. Nanti kita bubuhkan datanya yang ini ya. Jadi kita nikmati saja dan kita tunggu nanti di 2024. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.